Baik, kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan di segmen ini saya bertambah narasumbernya ada Ibu Widya Stuti Kadinkes DKI Jakarta dan selain itu ada Pak Kamaludin. Saya sapa dulu Bu Widya. Assalamualaikum Ibu Widya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Apa kabar wabarakatuh. Bu? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat ya selalu. Bu. Ya, sebelumnya terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita bicara DKI Bu, kita tahu bahwa baru saja Pak Gubernur kemarin juga menaikkan PSBB diperpanjang lagi nih Bu. Bahkan katanya merencanakan untuk menarik rem darurat kalau masih tinggi angkanya. Seperti apa Bu? Ya, kita tahu bahwa strategi kita adalah bagaimana mulai dari upaya promosi preventif yang sudah kita mulai sejak Januari, kemudian kita sekarang sedang mengencarkan 3T dan 3M. 3T sebagai upaya strategi yang dibidang pemerintah dan kolaborasinya. 3M adalah bagaimana warga masyarakat untuk berpartisipasi bersama dengan kita semua membuat gerakan perilaku yang lebih sehat. Hasil 3T, tracing, dan treatment, DKI meningkatkan terus kapasitas tracing seiring dengan standar WHO yang harus kita penuhi supaya dengan tracing yang cepat teridentifikasi dan bisa dilakukan isolasi dengan baik dan cepat memutus rantai penularan. Baik, Bu, kalau ada catatan dari WHO, baik itu terkait tracing dan tracking yang menurutnya masih rendah, lalu juga yang menarik adalah, yang saya baru baca adalah bagaimana WHO menyoroti ketersediaan ruang isolasi di DKI yang katanya hampir penuh, 70% seperti itu. Jawabannya seperti apa, Bu? Ya, seiring dengan meningkatkan kapasitas tracing, kami juga menerima menyiapkan tempat isolasi, baik isolasi mandiri maupun isolasi yang harus dilakukan di tempat-tempat isolasi yang dilakukan oleh pemerintah, bagi oleh Wisma Atlet maupun rumah sakit. Untuk isolasi di Wisma Atlet, tentu di antara pusat dan daerah menjadi sesuatu yang penting. Jadi kami selalu berkomunikasi kepada Bapak Kepala Satgas COVID nasional untuk optimalisasi Wisma Atlet bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta. Yang kedua adalah isolasi di tempat-tempat rumah sakit. Kita mempunyai 67 rumah sakit yang mendapatkan SK dari Dinas Kesehatan dan SK dari Gubernur untuk melakukan layanan kesehatan pasien COVID dalam kategori sedang, berat, sampai dengan kritik. Nah, ini kami evaluasi dengan memperhitungkan prediksi angka-angka. Sehingga kita lebarkan. Pertama adalah menunjuk dua rumah sakit daerah untuk full dedicated COVID dan tambahan dari rumah sakit daerah kita sebanyak 11 lagi rumah sakit daerah. Kemudian yang kedua adalah melebarkan kapasitas tempat tidur dengan menambah jumlah rumah sakit kota yang ada di Jakarta. Sekali lagi bahwa upaya penyiapan rumah sakit atau rumah isolasi ini tentunya harus juga diiringi dengan peningkatan kesadaran untuk senantiasa berperilaku hidup dan sehat dengan mengedepankan memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Oke, jadi yang kami menangkapnya agak susah ini Bu karena tadi suaranya kurang jelas. Tapi yang kami dapati bahwa memang Jakarta saat ini memiliki ada 4.000, kalau data yang saya punya ya Bu, 4.400 sekian tempat tidur. Dan yang menarik adalah kasus yang hampir mencapai 5.000 tiap pekan. Itu gimana Bu? Ya, tentu kan berkurangnya angka, hampir 50% itu adalah kasus yang bergejala. Tentu kita lakukan edukasi dengan melakukan isolasi di tempat-tempat di Wisma Atlet, kemudian tempat-tempat isolasi yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian untuk yang kasusnya sedang, berat sampai dengan kritis itu baru dilakukan perawatan di rumah sakit. Nah, kami memang melebarkan dengan cara tadi menambah jumlah rumah sakit, kemudian juga menambah sinergi dengan pemerintah pusat adalah menambah kapasitas Wisma Atlet. Tentu penyiapan tempat untuk isolasi ini harus juga diiringi bersamaan dengan kampanye yang upaya pencegahan, yaitu melalui gerakan tadi memakai masker dengan benar sebagai slogan utama atau aktivitas utama yang harus kita kedepankan. Kemudian tentu yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan menjaga jarak. Ya, 3M itu artinya memang tidak semata-mata
menyiapkan tempat tidur saja, tapi juga bagaimana penguatan promosi preventif tentu bersamaan dengan penguatan satgas COVID di tingkat RT dan RW. Baik, Ibu kalau bicara terkait isolasi, memang benar bahwa kita tahu Pak Anies menyebutkan bahwa untuk saat ini siapapun yang positif harus isolasi di tempat di Pemda yang siapkan, bukan lagi isolasi mandiri ya Bu ya, seperti itu ya? Kami sedang menetapkan regulasinya. Kemarin kita diskusi dengan para sektor, organisasi profesi, kemudian juga dengan tim Satgas Nasional, sehingga nanti regulasinya akan kita keluarkan sesuai dengan kondisi lapangan dan juga masukan dari para narasumber. Oke, Bu, terkait dengan kebijakan ganjil genap, Bu, ini juga menjadi sorotan publik bahwa kita tahu bahwa banyak yang mengkritisi karena katanya angka ini akan menekan angka positif, namun kebalikannya dengan adanya ganjil genap ini banyak masyarakat menggunakan transportasi umum dan angka positif juga tinggi. Apakah kebijakan ganjil genap dalam waktu dekat akan coba untuk dievaluasi kembali? Apapun kebijakan yang diterapkan, kita secara rutin minggu sekali melakukan evaluasi terkait dengan aspek, bukan semata-mata aspek kesehatan, tapi juga tentunya aspek sosial, aspek ekonomi, maupun aspek budaya yang lain. Jadi apapun nanti keputusan dalam suatu penetapan kebijakan di tempat itu selalu ada evaluasi secara rutin mingguan. Itu dilakukan di Senin sampai Selasa. Baik. Selanjutnya saya ke Pak Kamal. Pak Kamal, kita sudah dapat sedikit ya insight dari Kadinkes DKI beberapa terkait tadi. Tapi intinya bahwa kita setuju bahwa ada protokol kesehatan yang harus ditaati. Apapun itu antisipasi kita 3M tadi. Betul. Memang pencegahan adalah sesuatu yang harus diutamakan. Nah, kalau Pak Kamal sendiri, apa mungkin punya insight atau masukan apa untuk Kadinkes dan juga pihak DKI sebagai epidemiolog untuk menekan angka positif yang cukup tinggi di DKI ini? Iya, Bang Juno, sebenarnya dari awal epidemiolog selalu menyampaikan hal yang sama, bahwa bagaimana kita melakukan perbaikan pada pelaporan kita. Saya mengatakan, to be honest, bahwa sistem itu belumlah optimal, harus diakui. Sekarang pertanyaannya bagaimana mereka yang ada di rumah sakit, bagaimana mereka yang ada di rumah sakit swasta. Ya, rumah sakit swasta. Bagaimana kepatuhan? Selama ini kan sudah menjadi rahasia umum bahwa kepatuhan pelaporan dari rumah sakit swasta, kemudian rumah sakit yang tidak secara langsung di bawah dinas kesehatan itu tidak secara rutin seperti itu. Itu terjadi di banyak tempat di kita. Dan ini memang menjadi PR kita bersama. Dan mengenai tadi isolasi, yang harus kita ingat apa yang disampaikan bahwa 50%, tapi yang harus kita ingat bahwa tidak hanya kasus COVID yang masuk rumah sakit. Ada banyak kasus lain yang memerlukan tempat itu, bukan? Nah, itu yang juga harus menjadi concern kita, karena rumah sakit juga harus menghitung kebutuhannya pasien-pasien yang lain. Jangan sampai fenomena pandemi ini kemudian membuat kita semua concern kepada COVID, sementara kasus lain seperti TB dengan komplikasi berat, HIV misalnya, itu juga tidak menjadi perhatian kita. Nah, ini juga berbahaya terhadap public health atau sistem kesehatan kita secara keseluruhan. Penyakit menular, penyakit tidak menular, seperti itu. Jadi saya mengingatkan bahwa pelaporan itu jangan sampai hanya kita lihat itu di atas kertas, tapi kita lihat betul bagaimana dari primary healthcare yang ada di bawah, yaitu laporannya sampai ke atas, dan pelaporan ini rutin, kemudian timely, secara tepat waktu, kemudian lengkap. Kenapa? Kita perlu menganalisis data yang lengkap, sehingga kita tidak memberikan penafsiran yang salah. Jika tidak, seperti yang sudah kita salah, bahwa 45 tahun misalnya kasus komorbid, itu kita bisa salah dan beri tafsiran. Oleh karena data yang kita dapatkan bukan data yang full, bukan data yang lengkap. Itu menurut saya, Bang Juro. Ini karena bicara data adalah sesuatu yang kalau data yang akurat, tepat, kita bisa tahu mempertimbangkan langkah selanjutnya kan. Iya, Pak Kamal. Kita bergerak dari sana. Iya, karena ini data saja masih kurang, jadi kalau bicara tindakan ya, kalaupun tidak akurat ya tadi jangan salahkan, karena datanya pun juga sistemnya carut marut seperti itu. Betul.
betul, Oke, betul. Pak Kamal, kalau pertanyaan ini kita bicara PSBB di DKI, diperpanjang ya dengan banyak sekali peraturan seperti itu. Anda melihat apakah ya banyak juga ini kita tidak bisa menutup mata ya Pak Kamal dan juga Ibu Widya bahwa masyarakat juga sudah mulai tidak tidak mengerti dengan PSBB transisi. Banyak yang merasa ini sudah seperti tidak PSBB, padahal masih dalam PSBB transisi. Ini kita lihat bagaimana dengan kepatuhan, kerumunan seperti itu. Nah, kalau dari Pak Kamal sendiri, haruskah PSBB ini diperketat seperti dulu, seperti awal, atau memang PSBB transisi ini ya mau tidak mau harus diterapkan karena tadi ada faktor ekonomi. Apakah Anda punya saran lain, Pak Kamal? Kalau sebagai epidemiolog saya melihat bahwa dengan tidak mengesampingkan bahwa ekonomi itu menjadi sesuatu yang penting, tetapi saya melihat bahwa cara kita menangani, cara kita yang gamang, ragu-ragu, inilah yang membuat proses ini menjadi lebih panjang. Yang awal kita ragu. Jadi kita harus berani mengambil sebuah keputusan yang tidak populer. Defensing, rapat, kemudian pergerakan dibatasi, kita bersabar, dan edukasi. Pemahaman kepada masyarakat, penyampaian informasi harus terus dilakukan bahwa perang ini tidak akan berhenti dalam waktu yang singkat. Stamina kita harus panjang. Kita memerlukan stamina yang panjang dan pengertian dan kesabaran dari semua pihak. Itu dari saya, Bang Juno. Jadi masyarakat harus diedukasi. Pemerintah harus kita tidak boleh lelah menghadapi pandemi ini, bahwa protokol itu harus kita patuhi, kita tidak boleh lengah. Ini belum selesai. Ini bukan normal, itu harus dimengerti oleh semua. Kita tidak boleh lelah. Kalau kita lelah, maka kita akan kalah dalam perang ini. Saya setuju terkait edukasi ini, bagaimana kita menekankan tadi poin edukasi pada masyarakat. Kita tahu Car Free Day sempat ada lalu ditiadakan, tapi tetap masyarakat berkerumun. Saya tahu kebutuhan olahraga itu sangat penting karena kita tahu itu juga salah satu yang memboost imun ya Pak Kamal. Tapi ketika kita bisa pilih cara lain. Iya, tapi ketika itu dilakukan di tempat yang ramai, berdesakan dan juga tadi olahraganya jadi sia-sia seperti itu. Nah, ini juga harusnya menjadi catatan dan mungkin saya ke Bu Widya. Bu Widya, terakhir Bu, apa yang ingin Ibu sampaikan mungkin kepada masyarakat DKI terkait usaha-usaha dari Pemprov dan ini yang sudah dilakukan, kita tahu semuanya bekerja keras untuk rakyat, Bu. Terima kasih. Pertama adalah kita belum aman. Betul. Pandemi masih mengancam kita. Kemudian yang kedua, waktu perubahan perilaku tidak serta-merta seperti instan. Tapi bagaimana segenap elemen komunitas termasuk kita mampu menjadi agen perubahan untuk perilaku itu sendiri. Kita berikan contoh yang benar bagaimana memakai dan bukan semata-mata instan. Tapi DKI juga biasa bagi masyarakat. Tentu verifikasi risiko yang baik berdasarkan data yang benar kita bangun. Kami mengelola bukan hanya saat COVID saja. Kami adalah mulai sistem surveillance ini sudah jauh sejak tahun 2006. Semua penyakit potensial kejadian yang biasa termasuk pandemi harus kita lakukan. Meskipun memang pandemi ini tentunya berbeda dengan penyakit seperti menular yang lainnya. Itu adalah penyakit baru sehingga kita semuanya selalu mencari pola yang paling pas. Apapun yang kita kerjakan belum tentu sepenuhnya benar, tetapi yang penting kita bisa berbuat, kita bisa hadir di tengah masyarakat untuk memberikan bantuan, memberikan rasa. Masalah itu belum sempurna, itu nanti pembelajaran kita bersama untuk mengoreksi, mengembangkan, dan masukan-masukan. Pesan penting adalah kita semuanya harus menjadi agen perubahan, dimulai dari diri sendiri, memakai masker benar-benar, menjaga jarak aman, dan selalu kita dengan agen. Baik, Bu Widya, terima kasih atas waktunya dan juga Pak Kamal juga terima kasih. Kita tahu bahwa semuanya kerja keras, ya kritik dan saran itu biasa. Semoga apapun yang kita punya ini bisa saling membantu ya Bu ya, saling bekerja sama membangun untuk hasil yang baik nantinya. Dan endurance ini memang harus tinggi, tadi Pak Kamal sebutkan bahwa perjalanan masih lama, endurance harus tinggi, harus kuat, harus fit karena tidak gampang. Terima kasih. Ya. Saya menjelaskan ini kalau lembaga hari maraton masih jauh, masih panjang. Jadi kita harus
kita supaya tetap terus-menerus semangat dan di dalam Iya. proses dan benar. Baik Bu Widya, Pak Kamal, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Selamat Bang Juno. bertugas Sama-sama. kembali, selamat Sehat istirahat terus. juga kalau sudah bisa istirahat dan tentunya terima kasih atas kerja kerasnya. Ya, Sama-sama, Bang baik. Juno. Sehat terus. Demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Saya Herjuno Syaputra beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.